membangun sumber daya yang maju. Majulah SDN Kampung Bali 7. Marilah maju, marilah tegap menuntut ilmu demi harapan. Kobarkan semangat, budi pekerti, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Tunaikan cita, raihlah ilmu, menjadi insan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi pokoknya adalah tentang apa? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Tahukah kalian kalimat utama itu seperti apa? Dan kalimat penjelas itu seperti apa? Nah, kalimat utama itu biasanya berada di awal sebuah paragraf. Nah, kita hari ini akan mempelajari hal itu. Dan untuk lebih jelasnya mengenai kalimat utama yang selalu ada di awal dan kalimat penjelasnya yang selalu ada di belakang dari kalimat utama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Oke, sebelumnya mengapa kita harus belajar materi ini? Tujuannya supaya kita bisa menyebutkan pengertian kalimat utama, gagasan pokok, dan kalimat penjelas. Kemudian menyebutkan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan yang terakhir, menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Kalian sudah siap kan? Mari kita lanjutkan. Tetap fokus dan siapkan alat tulisnya ya, supaya kalian bisa langsung mencatat hal-hal yang penting. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan yang pertama tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Apa sih kalimat utama itu? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya atau mungkin ada yang sudah tahu kalimat utama itu apa. Kalian perhatikan dan catat ya. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok dari sebuah paragraf. Artinya, kalimat utama ini menjadi dasar dalam pembahasan di sebuah paragraf. Ya, jadi kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar pembahasan di dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat utama bisa terletak di awal atau di akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama ini bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Ingat, ada di awal atau di akhir paragraf, itu letak dari kalimat utama. Nah, yang tadi sudah kita bahas letak kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf, nah ada sebutannya. Disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, ada juga paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal, kemudian dipertegas dengan kalimat kesimpulan yang berada di akhir paragraf. Itu disebut dengan paragraf campuran. Jadi, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada 3. Paragraf deduktif, yaitu kalimat utama yang ada di depan atau di awal paragraf. Paragraf induktif,
yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, sedangkan campuran letak kalimat utamanya ada di awal, kemudian dipertegas di akhir paragraf ya. Hal yang harus kalian ingat, penulisan kalimat utama harus sama dengan kalimat yang terdapat pada sebuah paragraf. Yang kedua adalah kalimat penjelas tidak dapat berdiri sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Ayah membeli sepeda baru untuk adik. Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, sepedanya berwarna hijau tua. Nah, Bapak akan menjelaskan kalimat yang dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat yang dapat berdiri sendiri, jika kita hilangkan kalimat kedua, maka hanya ada kalimat yang pertama, yaitu ayah membeli sepeda baru untuk adik. Nah, kalimat ini memiliki pesan yang jelas, sehingga tidak akan membingungkan seseorang. Artinya, dari kalimat yang pertama adalah ayah membelikan sepeda baru untuk adik. Jadi si adik akan dapat sepeda baru dari ayah. Sedangkan kalimat yang kedua, sepedanya berwarna hijau tua. Coba kita hilangkan kalimat pertama. Jika ada kalimat sepedanya berwarna hijau tua, maksudnya apa? Iya, sepedanya berwarna hijau tua, tapi sepeda apa? Sepeda siapa yang berwarna hijau tua itu? Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalimatnya tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dari dua contoh kalimat ini, kalimat yang pertama adalah kalimat utama, sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan dari kalimat